kalau misalnya, memang situasi pandemi ini memang semuanya terdampak semua. Nah, apakah masih sanggup apabila kita memang melakukan penerapan di sana dan, memang terus nanti kita harus membantu pemasarannya juga. Artinya, karena di situasi pandemi seperti ini mungkin dia nggak bisa melakukan, pemasaran secara virtual sehingga hanya bilang sudah nggak ada, yang apa, yang order gitu. Kalau kita masih tetap ada di sana, kita harus sampaikan seperti itu. Nah, kelihatannya sudah dipikirkan Mas Dana juga ya, selain di sana apakah masih ada lagi sih yang, tenun ikat seperti itu? Ya, mungkin ini sebagai gambaran aja sih Bu ya. Mhm, Kemarin kan saya ada pelatihan tenun nih Bu, iya pewarna alam. Itu iya, di Tidore. heeh, Nah itu kan di sana juga tenunnya tenun ikat. Nah, mmm, dan mereka sekarang kan setelah saya pelatihan, mereka tetap melakukan lanjut gitu, tetap dilanjutkan itu proses pewarnaan mhm, alamnya. mhm. Nah, apakah itu juga bisa ya istilahnya itu buat pertimbangan ya alternatif lain atau Ya kalau eh, tidore itu termasuk yang ikat juga ya? mereka bikin ikat dan sulam. Berarti ada ikatnya juga ya? Ikatnya Nah, ikat pakan. kalau kalau ya nggak masalah, kemarin kita kan ikat pakan dan ikat lusi. Nah, seandainya di sana apa ya, masih bisa ditindaklanjutin, mereka memang eee, butuh penerapan, seandainya mau konsekuensinya apa aja, nah di tempat kita bisa nggak? Artinya begini konsekuensinya, kan ini, menggunakan Zoom sehingga tidak ada perjalanan dinas dan, penginapan segala sesuatu kan nggak ada anggaran itu. Nah, di sana kalau dikasih penerapan itu, minta fasilitas apa gitu. Nah, di tempatnya Mas Nanda, fasilitas yang ada tuh apa? Jadi, disinkronkan dulu seperti itu. Kalau kalau peluangnya lebih bagus itu menurut saya daripada yang di Gamplong ini. Karena sama-sama sesuai, judulnya sesuai dengan, penelitian yang kita lakukan. Itu, mungkin pertama. Kedua nanti kalau itu mentok, artinya nggak bisa ini dan di Moyudan ini masih tadi udah disampaikan ya, di Moyudan itu, dia sudah nggak menggunakan warna alam dan memang kita hanya bisanya, eee, di situ ya dicoba dengan yang saya sampaikan tadi itu. Kita di situ mungkin, akan meningkatkan kualitasnya, kemudian nanti ya untuk untuk penjualannya memang harus pakai strategi, tidak hanya, pasif, hanya di rumah aja, hanya, menerima orang yang akan datang. Nah, nggak bisa di masa pandemi ini memang harus digembor-gemborkan gitu. Nah, coba, mungkin dari teman-teman yang lain monggo silahkan. Bu Yang Ida, mana? Ya. mungkin benar apa yang disampaikan terkait dengan judul penelitian ya. Kalau Hmm. saya belum tahu apakah kalau dengan judul yang berbeda untuk penerapan itu nanti jadi temuan apa enggak, saya kurang tahu. Tapi kalau yang jelas, kalau yang untuk yang tidore itu kan otomatis sama ya dengan tenun ikat dan proses pewarnaan. Ya. Artinya ada nyambungnya kalau kita laksanakan di tidore. Dan kelihatannya butuh ya sana ya untuk penerapan ya. Mungkin Mungkin sering teknisnya komunikasi dengan Dana. sama dengan penerapan-penerapan yang sudah kita lakukan kayak kemarin Nadine dan Iya. kayak sekam. Artinya bahan bisa dari kita dikirim, apakah dia artinya beli sendiri dengan kebutuhan bahan yang dibutuhkan. Terus kemudian teknisnya kan pakai Zoom ya, artinya kan
cuman butuh komunikasi antara peserta dengan narasumber atau instruktur yang dari balai. Setelah itu nanti dari hasilnya ya memang butuh komunikasi terus, artinya mungkin bisa dijadwalkan artinya teori seperti ini, nanti prakteknya ditunggu lagi hasilnya, nanti dilihatkan lagi, terus kurang apanya seperti nanti kan antara peserta dengan narasumber kan bisa komunikasi, bisa dijadwalkan seperti itu yang dilakukan pada penerapan Nadine dan secang ya. Ekopren dengan warna secang. Ya, apakah bisa seperti itu? Kalau bisa seperti itu ya sebenarnya tempat jauh itu tidak masalah kalau Zoom ya. Ya, tidak masalah seperti itu. Nah, monggo nanti terkait dengan anggaran kan artinya anggaran bahan itu cukup mudah untuk bahan yang dibutuhkan di sana. Artinya kita mau berapa orangnya dengan bahan yang berapa seperti itu nanti. Kalau anggaran nanti mungkin dihitung dulu ya Bu Nur ya. Ya, ngitung dulu RAB-nya untuk bahannya berapa seperti itu. Ya. Dan saya rasa karena mereka pekerjaannya tenun ikat pakan, dia akan cepat. Jadi dikasih taunya itu kalau kita ngajarnya lebih mudah gitu. Dan kebetulan juga dia sudah mempelajari satwana alamnya. Jadi untuk teorinya nggak gitu sulit mentransfernya ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan memang ke Mas Dana dan teman-teman ini apakah masih butuh dengan video-video gitu untuk memberi teori kepada mereka seperti itu. Kalau memang butuh video-video kan itu berarti harus cepat dilaksanakan. Tetapi kalau menurut teman-teman Mas Dana dan teman-teman karena mereka sudah mengerjakan tenun ikat dan warna alam sehingga dikasih teori yang tanpa harus jelimet menggunakan video nggak masalah, ya gitu nggak apa-apa sih, malah lebih cepat. Gimana Mas Dana, butuh nggak video-video itu? Pertama ini menanggapi untuk yang tenun lurik kembangan, saya tanyakan kenapa nggak memproduksi lagi untuk pewarna alamnya. Itu ternyata alasannya karena tidak ada orderan untuk pewarna alamnya itu yang satu. Terus menanggapi untuk yang tenun tidore. Tapi kan mereka nggak menyampaikan kualitasnya bagaimana gitu ya Mas ya. Iya. Pokoknya nggak ada order ya. Iya. Mungkin terus untuk yang tenun tidore itu mungkin bisa dikomunikasikan ya dengan pihak IKM-nya yang di sana. Tapi yang jelas saya rasa mereka bisa cukup kooperatif juga. Terus karena juga masih fresh dalam artian mereka kan baru selesai, baru mungkin sebulan lebih ya, sebulanan ya pasca pelatihan, dan itu masih diterapkan, maksudnya mereka masih melakukan gitu. Terus yang kedua, mereka untuk daya tangkapnya cepat karena mereka kan relatif masih muda-muda. Jadi dari segi penangkapan materi lebih cepat, terus juga keingintahuan mereka juga besar. Untuk teknis mungkin kalau kedepannya nanti jadi mereka bersedia terkait tadi untuk pembuatan video. Kalau di kita punya ada arsip mengenai pewarnaan alam mungkin bisa dipakai gitu. Jadi nggak harus membuat yang baru gitu. Terus di samping itu juga mereka mungkin lebih cenderung nanti untuk ke pengembangan arah-arah warnanya. Dalam artian nanti kalau kayak pencampuran warna, nah itu nanti kita bisa masukkan
kita kenalkan Nadine. aplikasi Nadine itu. Ya, Kalau- tapi pada prinsipnya judul itu bisa diterapkan di situ ya, gitu. Bisa sih. Ya, makanya kalau begitu nanti mungkin Mas Dana bisa menghitung ya anggarannya berapa biar nanti Bu Nur dan teman-teman bisa menentukan ya ini masuk, misalnya seperti itu. Dan kalau pewarnaan warna alam nanti dikomunikasikan dengan teman-teman yang ada di Saristek, kelihatannya sih kalau yang seperti kakao itu sudah ada. Kemudian untuk yang lainnya nanti harus ditanyakan dulu gitu. Karena kalau yang untuk kakao itu tekniknya ada yang berbeda sedikit dengan pewarnaan alam yang lain seperti yang indigo, kemudian jalawe gitu ya. Karena di itu ada proses penghilangan getah dulu gitu. Paling itu kalau mau diinikan Mas Dana. Jadi nanti dikomunikasikan dulu aja dengan kalau masalah video loh. Tapi kalau tadi saya mendengar Mas Dana menyampaikan Mbak Sana proaktif, kemudian di sana barusan diberi ilmu dan di sana mengerjakan tenun ikat, udah pekerjaannya yang biasa harian, itu kayaknya nggak sulit deh nanti Mas. Artinya mungkin video-video yang dibuat biasa aja mereka mudah-mudahan bisa menyerap ilmunya gitu. Gimana monggo Bu Nur? Saya kira kalau ditiduri lebih artinya kalau secara pertimbangan antara yang di Moyudan dengan yang ditiduri lebih masuk yang ditiduri, saya kira nggak lebih efektif ya. Nggak apa-apa. Ya, lebih efektif. Nah, dan terkait dengan waktunya kan juga bisa nggak terbatas. Contohnya kayak yang kemarin Ekoprint Kayu Secang itu kan secara ininya cuma 3 hari, tapi kan teori, terus bahan dikasih, dia praktek sendiri, nanti difoto hasilnya, terus nanti dikasih tugas lagi, dia mengerjakan apa lagi seperti itu. Jadi mungkin lebih dari 2 minggu sepertinya. Jadi artinya mereka mengerjakannya itu lebih punya waktu yang panjang gitu. Karena butuh proses untuk pencelupannya itu juga butuh waktu. Jadi ini enggak terbatas 4 hari apa 3 hari karena secara anggaran kan kita tidak ngasih konsumsi, tidak ngasih transport lokal dan sebagainya. Kalau mereka offline kan otomatis dia harus datang, kita siapkan lah. Biaya-biaya itu kan bisa dialihkan ke yang lain, artinya mungkin bisa nambahi bahannya, apakah nanti dikasih pulsanya apa seperti itu. Saya kira dari pengalaman yang kemarin seperti itu Mas Dana. Jadi bisa off, nanti online lagi, off lagi seperti itu. Jadi saya kira untuk evaluasinya juga setelah dikasih PR itu mungkin lewat WA group, dibikin WA group peserta, hasilnya kayak apa itu bisa dimonitor, bisa dilaporkan setiap saat dengan instruktur apa narasumbernya seperti itu Mas Dana. Ya, saya kira tambahan dari saya itu, mungkin Mas Nanda bisa nambahi apa? Mungkin kalau tadi mungkin kan memang kalau secara anggaran ini saya lihat kalau di ALKI itu belum berubah, tapi rencana memang mau ada dihapus perjalanan dinasnya sama biaya pengiriman bahan, tapi belum dirubah sama Mas Yuda. Saya pikir mau ada pengurangan anggaran ini. Memang kalau ketidurenya tidak memungkinkan kelihatannya karena dari anggaran kita juga cuma sedikit untuk perjalanan dinasnya.
yang paling mungkin memang dilaksanakan secara online. Kalau di Iya. Tidore dirasa memang cukup tempat yang cocok. Memang ada 3 fokus ya kalau di penelitiannya Mas Dana dulu ya, ada tenun, batik, dan warna alam gitu ya. Memang Iya. cari yang 3-3-nya ini dalam satu IKM memang agak sulit ya Bu ya. Iya. Nah, Tapi kalau sudah ada tenunnya, tenun ikat, kemudian warnanya alam, itu udah masuk mendekati. Soalnya dulu sebenarnya permasalahannya itu di tenun dengan warna alamnya. Hanya kita aja waktu rapat-rapat itu terus ya harusnya ada batiknya gitu. Oh, kombinasi lah tenun kombinasi batik. Akhirnya disepakati tenun kombinasi batik gitu. Gitu enggak? Iya. Memang kalau menurut saya sih, kalau ingat hasilnya dulu memang tenun ikat ya Bu ya. Jadi kalau yang di Moyudan tadi itu lurik, memang rasanya dibanding sama di Moyudan lebih cocok di Tidore Iya. ya kalau sama-sama tenun ikat. Memang Jadi Moyudannya nanti aras-arasan gitu loh. Dia sudah merasa bahwa nggak dapat order masih dikasih itu gitu. Jadi semangatnya kurang lah. Tadi Mas Dana menceritakan di Tidore itu orangnya lagi spek banget gitu. Jadi gini. bisa dikejar. Kemarin pelatihannya itu tanggal bulan Juni ya Mas ya? Itu pelatihannya tanggal 19 Juni. 19 Juni. Mas Dana. Sampai awal Juli, tanggal 2 Juli. Mas Dana, karena tadi kan disampaikan, bentar Mas Nanda sebentar aja. Tadi kan disampaikan kalau biaya untuk pengiriman mungkin nanti nggak ada ya. Nah, di sana kan mereka sudah bisa beli sendiri ya Mas dananya. Di sana mungkin udah ada benang karena mereka biasa melakukan sehari-hari itu kan kegiatannya. Jadi udah ada benang. Terus mungkin udah ada warna-warna alam kan di sekitar sana aja kan banyak seperti itu sehingga bisa meringankan nggak pakai apa itu tadi ongkos kirim segala. Itu tambahannya. Kasih. Ya Bu, mungkin ini memang kemarin kan yang kita diminta untuk mengajukan mana yang akan dikurangi gitu. Memang yang pertama yang akan dikurangi semua itu kan anggaran perjalanan dinas, terus ditambah lagi sebenarnya di tempat kita yang agak besar itu untuk penerapan itu di pengiriman ada 10 juta kalau nggak salah. Nah, memang itu kalau tadinya prediksi kita kan nggak di Tidore ya, jadi sehingga kayaknya nih pengiriman ini nggak kepake nih gitu, sehingga akan mau dihapus aja gitu ya karena tempatnya akan di sekitar Jogja. Tapi anggaran untuk beli bahan ada kan enggak? Bahan itu ada, memang juga kelihatannya ditambahkan dari konsumsi itu dipindahkan ke bahan. Nah mungkin ini karena kalau belum dirubah sama Mas Yuda, mungkin kita cepat-cepat usulkan lagi supaya mungkin misalnya butuh pengiriman nanti disisakan gitu, maksudnya dari 10 juta mungkin nggak semua. Kemarin itu disisakan 1 juta kalau nggak salah untuk pengiriman kemarin kan masih ke Gamplong ya Bu ya. Jadi disisakan 1 juta. Mungkin nanti kalau memang ini akan dilaksanakan di Tidore butuh akan bahan yang kita kirimkan, nanti mungkin kita revisi lagi. Ya. Sebelum dirubah sama Mas Yuda. Setuju. Pak Sulis belum bersuara. Kalau saya sih untuk penerapan tenun kombinasi batik ya ini. Tenun ikat. Tenun ikat kombinasi batik.
itu sebenarnya kan arah dari kegiatan kita itu kan sebenarnya kan untuk diversifikasi produk. Apakah enggak sebaiknya itu ada di IKM batik saja, kemudian bahan-bahan yang kita sediakan itu tenun ikat. Jadi kita mencoba untuk membuat memformalisasikan desain batik yang eksklusif gitu loh di tenun ikat. Itu saya kira lebih mengena daripada nanti kalau Sebenarnya dulu permasalahannya di itu Pak Sulis, permasalahannya di proses tenun pewarnaan tenun. di kain tenun ikat. iya Kak. Lah kalau Ya memang dampaknya hasilnya tentu ke dampaknya ya ke dapat hasil pengembangan pengembangan produknya, memang ada dampak ke situ, tapi permasalahannya di sana di tenun ikatnya. Dan seandainya kita beli udah jadi tenun ikat dengan pewarna alam, karena untuk membuat tenun ikat itu kan benangnya harus diwarna dulu, baru nanti diikat-ikat begitu. Nah, seandainya beli sudah jadi, kemudian dibatik, itu kan warnanya sudah nggak ada putihnya, terus ya udah warna yang udah gelap diwarna lagi. Jadi kan percuma kalau warna udah gelap diwarna lagi, nggak akan dapat motif batiknya yang bagus. kan untuk tenun ikat juga tidak semuanya penuh dengan warna gitu kan, banyak juga yang tenun ikat yang hanya di Ya, warna yang untuk kalau memang dipersiapkan ada pembatikannya, memang kita sudah mendesainnya ada tempat-tempat yang khusus nanti akan untuk tempat batik gitu, sehingga ada space yang dikosongkan dengan warna putih aja. Jadi nggak ikut terwarnai, sehingga di situ nanti bisa diproses batik sekaligus warnanya yang warna untuk batik gitu, Pak. masalahnya kalau saya yang kalau ke Tidore itu kan dia baru saja untuk belajar tenunnya, sementara kalau kita langsung kita jeli dengan yang kombinasi batik itu kan kayaknya juga enggak Pak Sulis, tadi enggak kata pas. Mas Dana, dia biasa ngerjakan tenun ikat. Jadi yang dia belajar tuh barusan belajar warna alam, Pak Sulis. Dan sekarang tuh masih istilahnya masih hangat-hangatnya, sehingga apabila ditambah penerapan kan akan lebih mumpunin lagi mereka gitu. Iya, monggo. Jadi kalau Itu pemikiran kami. Kedua, kalau seandainya yang Pak Sulis harapkan itu dilaksanakan, nah berarti melaksanakannya tidak harus di Moyudan ya. Yang Pak Sulis arah adalah tempat-tempat batik. Nah, sedangkan biasanya yang untuk penerapan itu diharapkan nantinya kan ada dampak. Jadi setelah dikasih penerapan itu nanti dia akan menghasilkan seperti apa. Nah, kalau memang pekerjaannya mereka sehari-hari tenun ikat, tentunya dia tetap akan konsisten mengerjakan di tenun ikat dengan satuan alam dan dia akan menjualnya. Tapi kalau dia yang dikasih tempat yang batik, kadang-kadang dia karena pekerjaan dia tiap hari batik dan kainnya bukan tenun, dia ngejar orderan yang untuk batik, sehingga nanti takutnya dampaknya itu kurang seperti yang kita harapkan gitu. Itu sih pendapat saya, monggo mau diputuskan di sini ada teman-teman yang lain. Karena antara tenun dengan batik itu kan suatu pekerjaan yang beda banget gitu loh. Iya, iya Maka betul. Kalau misalnya juga diterapkan di tenun itu nanti mereka kan juga harus menyediakan tenaga pembatik. Nggak usah pakai batik Pak Sulis, jadi kita pendekatan aja
pendekatan aja ke tenunnya sama pewarnaannya tuh sudah bagus. Jadi untuk batiknya nggak usah dilaksanakan seperti yang waktu itu. Sebenarnya yang matoa itu juga bukan matoa dari sana, dari Papua, juga jalan aja nggak apa-apa gitu. Ya monggo kalau memang ya berarti nanti mungkin yang penerapannya yang batiknya dihilangin saja. Iya tenun betul. aja. Iya. Nah, kalau Nggih. kita tetap judulnya kita tenun dan batik ya mestinya Enggak. harus, Jadi nanti udah nggak pakai batik ya Bu Nur ya. Batiknya dihilangkan. Enggak sih, tenun ikat warna alam ya. Iya. Nah, kalau tenun ikat warna alam gitu saja saya kira untuk Iya. daerah-daerah timur juga saya kira lebih pas. Iya. juga. Ya, nggih Pak Sulis, betul. Ya sayang. Monggo. Malah Welcome home. Kalau itu Mas Dana, kalau alternatif lain, misalnya kan mereka udah jago tenun ikatnya, udah kita ajarin warna alamnya, tambah batiknya sedikit gitu, kasih materi batik gitu, kira-kira memungkinkan nggak Mas? Misalnya buat, tapi memang nanti yang kita ukur itu memang kita harus tahu ya, mungkin nanti apa sih, cuman kalau dari sisi judul kan memang ada batiknya gitu. Ini. Nah, itu nanti buat judul Dapati aja. tahun besok ya. Iya, tahun depan. Itu pembina industri itu pas banget itu, nanti dikasih kegiatan Dapati. Iya. Bisa aja mungkin kalau hanya ingin dikenalkan aja bisa mengenai batiknya. Tapi untuk prakteknya kan berarti kan mereka kan butuh peralatan prasarana untuk pembatikan ya. Sedangkan mereka kan belum ada itu. Jadi kalau hanya sekedar dikenalkan itu bisa. Tapi kalau langsung dipraktekkan. Oh iya, bisa aja teorinya itu, nanti prakteknya nggak usah pakai batik dulu. Orang di sana memang nggak ada batik kok, dipaksakan. Kata orang sana bilang gitu. Kalau di Ternate mungkin udah ada batik. Kalau di Ternate-nya, tapi ini kan Tidore. Nah, itu kan beda pulau. Oh, batiknya di Ternate ini. Kalau batik di Ternate ada katanya. Waktu saya kemarin ada batik Ternate. Tapi itu entah itu batik benar-benar prosesnya batik atau motif batik aja gitu. Dalam artian prosesnya bukan batik tapi printing seperti itu. Saya belum batik Pak kakaknya Pak Bambang sama Pak Sulis yang pindah di sana. Pak Hartono ya, Pak Hartono kan dulu memang orang Bali Batik Mas, orang Bali Batik, terus dia di Tidore apa di Ternate, Ternate Mbak. Ternate-nya itu. Oh Ternate ya. Ya, saya juga tahu, sempat tahu karena diceritani sama Pak Krismartono ya. Terus sempat juga tanya-tanya di sana. Ternyata yang kemarin yang saya pelatih itu di Tidore itu mereka beli alat itu dari Pak Hartono itu karena alatnya sudah mangkrak, tidak terpakai, jadi mereka beli gitu. Jadi Pak Hartono sendiri nggak produksi lagi semuanya. Iya, saya dapat informasi juga itu seperti itu yang disampaikan Mas Dana. Iya. Dari orang Tidore juga sih. Mungkin kalau kita kembali ke nanti target dari kegiatan penerapan ini kan memang pertama memang dia bersedia menerapkan, nanti dibuktikan dengan surat bersedia menerapkan atau dengan MOU. Yang kedua ada efisiensinya dari ada yang efisiensi dari teknologi yang kita terapkan di sana.
efisiensi bisa dari sisi produksi atau bisa diperluas, mungkin ada peningkatan kualitas produk atau peningkatan harga jual atau peningkatan omset. Nah, nanti memang kalau dari penerapan yang lain nanti kita ukur semua, kita pilih yang naik yang mana gitu. Atau Karena memang sekarang pandemi ya, kalau apa namanya kita ini langsung ke penjualan gitu, kadang-kadang ya nggak jamin gitu ya, karena memang situasinya seperti ini gitu. Tapi kalau nanti kualitas gitu mungkin masih bisa ya dia untuk meningkatkan kualitasnya yang lebih bagus. mungkin saya kembali yang pasti kan mereka pertama bersedia untuk mendatangani penerapan teknologi ini dalam bentuk MOU atau surat pernyataan di atas materai atau ya, dan juga nanti kita ukur monitoring. Jadi mungkin aja yang kemarin pelatihannya Mas Dana itu kita anggap sebagai ahli teknologi gitu. Mungkin nanti materinya kita kumpul, kita minta, terus nanti kita jadikan bagian dari laporan juga. Kita anggap sudah dilakukan ahli teknologi untuk warna alam pada kain tenun ikat gitu, pada tanggal dan dengan biayanya di sana gitu. Nah, tinggal nanti MOU gitu. Nah, syukur lagi mungkin kalau misalnya kita ada dalam waktu dekat kita bisa ngobrol awal dulu dengan mereka, Mas. Iya, silakan. Untuk ininya mungkin baiknya nanti akan saya kasih kontak personnya. Jadi mungkin dari balai siapa yang berkenan untuk mengkontak. Kalau saya mungkin nanti hanya menjembatani saja gitu terkait kegiatan ini. Kalau bisa yang di sini yang berwenang terkait kegiatan ini siapa bisa mengontak. Nanti untuk kontak personnya nanti saya berikan. Itu aja sih. Mungkin bisa juga nanti kita bareng-bareng ketemu dalam Zoom gini juga kita undang kalau sananya bersedia setelah misalnya dari kontak awal gitu nanti kita Zoom ngobrol sebenarnya perkembangannya gimana, terus nanti kita sampaikan tentang kegiatan ini. Jadi poinnya kan kita ada pendampingan juga dari apa yang sudah Mas Dana ajarkan, kita tetap mendampingi gitu. Dan nanti kita terus monitoring sampai dengan akhir tahun. Seperti itu sih. Kalau misalnya, nah syukur-syukur kalau misalnya, oh ini kita mau belajar batik nih, kita tambahin batik gitu, terus kita bisa masukkan litbang yang kemarin sedikit tentang poin pembatikannya gitu. Nanti mungkin kalau butuh, saya bayanginnya jika kalau butuh bahan sama alat gitu, mungkin bisa kita kirim dari sini gitu, kalau jika memungkinkan. Mungkin ya memang nggak banyak, tapi memang ada beberapa alat untuk dia membatik gitu. Dan desainnya yang sederhana aja, nggak usah desain yang sulit-sulit. Iya. Itu kemarin Mas Robert itu berperan ke pembuatan desain tuh. Jadi nanti Mas Robert bisa tuh. Desain batiknya nggak sulit-sulit. Iya. Mungkin itu loh, Mas Nanda. Iya. Nanti kalau untuk penerapan itu diukurnya peningkatan kualitas, nanti tolak ukurnya nanti di mana nanti? Ya, kalau memang dia litbangnya meningkatkan kualitas, Pak, jadi kita ambil di kualitasnya gitu, Pak. Kayak Mbak Hana kemarin gitu, misalnya tadinya belum ada unsur antibakterinya, jadi ada antibakterinya gitu. Terus termasuk nanti kan diuji. Nah, ketika meningkatkan kualitas, berarti nanti diuji juga di pengujian ketahanan
luntur warna, ketahanan sobek seperti itu. Mungkin Karena pewarna alam harus di benang disiapkan. itu pengaruhnya nanti kesobek kalau memang kualitasnya nggak bagus. Berarti kan juga harus disiapkan untuk dana-dana pengujiannya nantinya. Itu yang Kalau dana pengujian, kalau ini nggak bayar ya, yang masuk ke balai itu ya Mas ya, Iya, kemarin nggak bayar. enggak. Cuma nanti pengiriman dari sana ke sini mungkin mau pakai anggaran apa? atau Misalnya produknya nanti kita anggap kita beli apa gimana gitu. iya, boleh. Ya, saya kira kalau sudah persiapkan untuk- sudah disepakati ya, kalau mau ditiduri, tinggal kita tentukan aja jadwalnya, artinya kapan mau menghubunginya, terus kapan kita bisa, mungkin apa yang disampaikan Mas Nanda nanti bisa kita ajak diskusi secara Zoom seperti itu. Terus nanti kita setelah itu kita tinggal jadwalkan pelaksanaannya kapan, dan ini kan ada tim ya, nanti dari masing-masing tim orang ini ada mempunyai tugas ya, karena untuk pelaksanaan penerapan ini kan tetap butuh administrasi, artinya untuk pertanggungjawaban. Nah, ini dari beberapa ini kita beri tugas masing-masing. Monggo ini siapa nanti yang menghubungi mungkin pihak dinasnya sana juga ada harus disurati terkait kalau kita melakukan mengadakan penerapan terhadap IKM yang ada di sana. Seperti itu. Kalau surat-surat menyurat mungkin Mas Nanda sudah komplit ya, artinya tinggal copy paste Mas Nanda sudah ada semua. Cuman yang pelaksananya nanti siapa yang akan ditugasi terkait dengan administrasi. Terus nanti yang jadi narasumbernya untuk kegiatan itu tentunya Mas Nanda, Mbak Dwi, Mas Panji, siapa lagi nih ya? Kayak dengar. Ada Nova, Bu, Mas. Ya, artinya ini dibagi-bagi, monggo nanti kalau saya kan nanti administrasinya, terus narasumbernya, terus nanti mungkin terkait dengan apa ya, komunikasi PIC-nya untuk untuk peserta dengan narasumber mungkin dibikin grup kalau sudah ada ya, artinya itu sambil jalan lah, artinya kalau sudah ketahuan pesertanya nanti ada permasalahan dan apa itu langsung di grup, dan itu mungkin ada adminnya ya, artinya ada yang nanti ada pertanyaan, ada yang jawab, ada yang ini seperti itu, seperti yang kemarin penerapan yang Nadine sama Ekoprint Secang itu. Monggo ini siapa yang mau bagi, siapa bertugas dan siapa? Kalau sebenarnya di ini ada Pak Gamas yang jadi GL ya, Bu. Ya. Tapi Pak Gamalnya nggak ada, naiknya langsung ke Pak Sulis. Pak Sulis Chief. Ya benar, naiknya ke Pak Sulis. Paling tinggi kok Pak Sulis. Enggak, Pak Sulis itu di situ sebagai grup leader ya. Chief Engineer, Bu. Oh, akhirnya Chief yang di sini. Oh Iya. ya berarti Bu Nur. Bu Nur. Tinggal memerintahkan Bu Ida. Kok saya? Ya enggak, saya di efektivitas, di efisiensi. Enggak. Tapi kan ini sosial, enggak apa-apa. Itu kan bisa grup leader kalau itu. Grup leader Bu Nur. Orang aku bukan grup leader. Grup leader. Pak Sulis siapa? Pak Kamal grup leader. Pak Sulis Ini yang penerapan loh, penerapan. Manager. Oh ya, aku penerapan grup leader. Oh Pak Gamal, atasnya. Iya Pak Gamal, tapi Pak Gamal nggak ada kan, terus ke atas bukan ke samping. Samping no koncoli. Ke samping kan barusan aku udah ikut rapat.
Monggo nanti ini kalau bisa nanti Mas Dana ngasih kontak personnya ke Mas Nanda, mungkin Mas Nanda bisa komunikasi ke sana. Setelah itu nanti kita putuskan jadwal pelaksanaannya ya. Artinya kan kita secara ini harus menyiapkan tadi apa surat bersedia menggunakan teknologi yang mau kita sampaikan, terus kita tanda tangan MOU, terus mungkin informasi terkait sebelum saat ini tuh dia kondisinya seperti apa dan nanti setelah menerima penerapan itu seperti apa, itu mungkin yang diperlukan data apa, monggo nanti Mas Nanda bisa disampaikan pada pihak IKM yang akan mengikuti penerapan seperti itu. Mungkin nanti narasumbernya ini Mas Dana, Mbak Dwi, Bu Ida ya, bisa ya? Wonten nono batik kerangkep. Itu oh di situ ada Mbak Dwi aninya ya. Mbak Dwi, Ada Mas Mbak Dwi. Dana, Mbak Nova ini nanti mungkin yang administrasi ya Mas Nanda ya, karena Kalau Itu sebenarnya bisa nggak diperbantukan Yudi atau Irfa itu yang kemarin itu yang nanganin mereka itu. Bagaimana caranya ini tuh ada trik sendiri ketika apa nenun dengan kondisi benang seperti apa itu kemarin Mas Yudi tuh. mungkin internal aja itu nanti, artinya nanti Mas Dana bisa secara intern dengan timnya sendiri. Nanti kan kalau narasumbernya itu kan mungkin lewat WA ya. Ada pertanyaan, ada jawaban itu kan nanti lewat WA. Apa mau lewat Zoom ya monggo. Monggo Mas Dana mau lewat Zoom, nanti setelah Zoom dikasih tugas berapa hari lagi baru ketemuan lagi. Seperti itu aja Bu Nur. Bisa. Monggo teknisnya itu narasumber yang tahu. Ada masukan lagi dari Mbak yang lainnya yang ada di sini? Ada Mas Panji, Mas Robert, Mbak Nova, Mbak Dwi. Ya Mbak Dwi itu bisa pegang warna alam itu Mbak. Dan ini nanti kira-kira butuh waktu berapa hari Mas Dana nanti bisa jadwalkan, dibuat jadwalnya. Ya mungkin nanti sebelum pelaksanaan dengan Zoom apa dengan ini kita pembukaan, mungkin perkenalan sama pesertanya. Seperti itu, pesertanya siapa-siapa nanti bisa disapa di Zoom. Itu Mbak Dwi ada ya Mbak Dwi? Mbak Dwi, halo. Iya, halo Bu. Ya, ini Mbak Dwi kuncinya nih. Mbak Dwi di Sariste udah ada video pewarna alam kan? Sudah ada. Oh, tuh udah ada tuh. Nanti tinggal ngomong Tapi sama pewarnaan alam apa dulu Bu? Kan beda-beda. Iya, makanya di Sariste kan udah ada. Mungkin tinggi tegeran jambal gitu ada nggak? Ada yang punya Mbak Risti malah ya. Enggak ding, enggak ya beda-beda ya. Belum Bu, yang itu belum ada Bu. Yang ada yang ini ya, matoa gitu-gitu ya. Alam, matoa juga belum ada videonya. Kok matoa? Sing itu kakao ya, baru kakao ya. Sekarang ya, kakao. Terus sama tahun kemarin itu bikin pewarnaan alam untuk tidore ada nggak tuh kakao? Kalau kakao kan bisa dimanfaatkan juga kalau tidore ada. Di sana ada biksa Bu. Biksa. Biksa sama apa lagi? Biksa, terus Aurelia. indigo sepertinya ada. Oh, indigo. Cuman mereka belum tahu apa nah manfaatnya.
Oh, Indigo waktu itu waktu Pak Fatah nggak di ini ya, nggak di video ya. Ada Bu, tapi Ada. saya lupa nyimpennya di mana. Ya, nanti dicari lah. Nanti Di cari. Yang penting Facebook ini itu. udah jalannya ke sana, tinggal koordinasi gitu. Jadi di tidur ya Bu ya? Iya, monggo keputusan. Saya sih ngasih masukan Ya, aja. emang ada nggak sih, Mbak? Apa Mbak Dwi? Oh, ya maaf Bu, ini baru ngobrol sama Mbak Vivin juga di sini. Oh, ada Vivin juga tuh. Ada Vivin juga tuh. Atau besok buat video yang enteng-enteng ya jalan aja ya Mbak Dwi ya. Monggo ini dari masukan dari siapa lagi? Kami persilahkan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kira-kira tema yang akan diangkat pada diskusi? Kira-kira apa? Ya, ini tema lumayan berat, tapi Tadi maaf sih tadi agak kelewat ada telepon dari Mas Sigit. Tadi apa namanya? Terkait Pak Fatah gimana Bu? Ada videonya enggak? Oh video. Videonya memang kemarin itu kan cuma rekaman di Pak Fatah itu cuma rekam-rekam pendek aja prosesnya. Tapi memang tujuannya cuma dokumentasi aja, tapi nggak runtut itu. Ya, ntar dilihat lagi terus kita runtutin. Yang kurang ditambah-tambah aja. Daripada buat dari awal. Mas Dana, kalau di kemarin pelatihan itu ada berapa pesertanya? Kalau dari ininya sih 12 orang. Tapi pelaksanaannya itu kadang kurang, kadang nggak tentu pesertanya itu. Kadang cuma hanya ada 8 orang, ada 10. Kalau dari itunya 12. 12 itu semua dari IKM ini Putadino. Ya, itu. Jadi kan itu Putadino Kayangan itu IKM-nya, nama IKM-nya. Nah, jadi di dalamnya itu kan ada perajinnya itu. Nah, jadi dari situ kan ada bagian-bagiannya. Nah, itu mereka semua itu yang jadi pesertanya. Oh, jadi satu IKM Putadino Kayangan itu. Nah, Terus pesertanya 12 orang, semua bekerja untuk IKM itu ya, Mas? iya. Okay. Tapi kalau yang di rata-rata ya paling hanya sekitar perharinya itu 10 orang lah gitu. Yang itu. Karena rata-rata mereka juga masih pelajar, ada yang SMA, ada yang kuliah. Oh gitu. Ya. Tapi berarti nggak semuanya ya, berarti kerja di sana ya Mas? Iya, jadi kadang masih ada yang nyambi karena kan masih sekolah ya, gitu. Oke. Ini Bu Anita ini ya, Mas? Tadi kontak itunya udah ada ya, udah saya kirimkan ya? Bu Anita ini ya, Mas ya? Yaitu dengan ketua yayasannya, Ketua yayasan. Bu Anita Gatmir namanya. Dia pengurus itunya untuk yayasan Putadino-nya. Itu yayasan Putadino. Ya, berarti nanti Mas Nanda bisa hubungi Tidore, Mas Dana bikin LAP untuk kegiatan yang akan dilaksanakan terkait bahan, mungkin terkait dengan biaya pengiriman, terkait dengan mungkin pulsa bisa nggak ya Mas Nanda kalau mereka dikasih pulsa? Kalau kita revisi Bu. Saya kira nggak apa-apa ya, soalnya kalau kita ngasih uang transport kan nggak bisa. Mungkin karena dia harus mengikuti kegiatan untuk tanya jawab dan sebagainya kan kasih pulsa aja. Iya.
Berarti ini nanti rencana pesertanya apa? Kita batasi berapa atau apa namanya? Satu aja untuk itu dulu. Saya kira 5 ya, 5 aja Pak ya, Mas. Gimana Mas Dana? Soalnya kayak 5 diminta yang benar-benar dia harus bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Artinya kalau sesuai apa yang disampaikan tadi, 12 yang datang kadang 10, kadang 8, kadang penuh dan sebagainya. Kalau kita pilih 5 tapi yang benar-benar harus ngikuti sampai selesai gitu. Iya, dianggarkan aja dulu 5. Cuman kan nanti kan kita kan koordinasi dulu, Bu. Iya. Seperti apa dengan sana, mereka bersedia atau enggaknya. Ini kan jangan terlalu jauh dulu ini. Kita ini dulu koordinasi dulu terkait mereka itu mau enggak gitu. Dikontak dulu lah gitu. Iya, iya. Ya. Kalau di Tidore itu Muslim juga ya Mas ya? Ya, kalau di Tidore 100% mayoritas itu udah pasti Muslim. Jadi sepanjang tiap-tiap desa itu, sepanjang lewat desa itu pasti masjid itu ada aja terus. Oh, iya. Berarti assalamualaikum dulu. Ya. Orang Jakarta. Orang Jakarta juga. Iya. Kakak Jogja, Bu. Jogja juga. Dulu kan pernah 9 orang dari, terus dosennya juga pernah ke sini. Dan ini 1 orang ini karena dia harus segera pulang nggak bisa dibantu. Iya. Mendapat bahan. Paling yang dengan konsumsi ini 3 orang yang saya ngajukannya 8. Dia dapat semua. Kita nggak minta. Kalau kemarin pelatihannya dibiayai dinas atau ini dari Bu Anitanya langsung? Itu mereka ini apa pembiayaannya dari BI Bank Indonesia cabang Maluku Utara. Oh gitu. Ya. Jadi. Baik Bu Nur, mungkin saya coba hubungin Bu Anitanya dulu Bu. Oh iya. Yeah. Ini kita akhirnya mau nunggu jawabannya dari itu Mas Nanda. Saya kira kan juga nggak langsung dia jawab ya. Iya Bu, mungkin boleh kalau mau. Ya, ini sekedar informasi kan ini wilayah timur. Jadi bedanya 2 jam ya. Dengan waktu sini. Oh, Dari jam 5 berarti. Udah jam 5 ya. Ya. Ya, saya kira juga nggak langsung bisa mereka jawab. Biasanya udah mancing ya Mas ya. Sudah, ini nggak ada yang masukkan lagi dari teman-teman yang lain. Monggo Pak Sulis mungkin. Saya kira udah cukup Mas Nanda. Oh, iya. Kita tunggu jawaban dari sana. Atau Mas Robert, Pak Panji. Mbak Nova nih yang lagi di daerah timur nih. Oh iya ya, Mbak Nova lagi di Papua ya. Nov. Oke. Apa? Ini mampir ke Tidore nanya nanti ya. Baru notulen, Bu. Oh, notulen. Wis tekan Nov. Ya, tadi. Habis dari sana ketiduran, Mbak. Ketiduran. Boleh, Bu. Pesawatnya, kalau ke sana beneran pesawatnya susah loh. Sekarang udah jam 5 ya? Udah, Bu. Udah sore. Ya, ini tadi dengerin toh, nanti tugasnya Mbak Nova administrasi.
Sama siapa, Bu? Administrasi untuk penerapannya Mas Dana ini. Ngurusin daftar hadir, apa-apa kayak gitu. Biasanya kan harus biasa. Bu. Untuk SPJ-nya juga nggak banyak kan. Bahan nanti sudah panpel, paling ya cuman daftar hadir peserta. Ya, saya kira itu ya, nggak ada tambahan lagi dari yang lain. Sudah Mas Dana, Mas Nanda. Ampun. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mengikuti rapat penerapan pada sore hari ini. Saya terima kasih. Semoga nanti dalam pelaksanaan ini bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Dan semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Sulis, Tuh. Iya, gimana Mas Nanda? Mbak Nova nih Pak, jauh. Dia memang sentimen itu. Nek neng ati karo Mbak Nova, nek neng di luar ati karo Bu Ida, piye kuwi? Engko nek nang pekat karo Mbak Nur. Sing tua ngalah. Enggak, Bu. Pak Sulis buat yang tua aja. Sing tua ngalah. Tak kayak gue. Izin live ya. Ya Mas Dana, makasih Mas Dana. Aku wis mumet mikir ke gawean. Nek Nova kan cek enom. Pusing juga, Bu. Tenane. Nova cek enom kayak beban akeh isik mampu. Udah ya, Lid. Mbak, izin ya Bu, saya tutup ya Bu. Terima kasih. Matur nuwun.